Oke, di sini sudah ada pembalikan harga ya untuk Shiba Inu ini. Jadi di sini sudah banyak. Di sini supportnya, ini resistennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak? Semoga sehat selalu ya abang dan kakak. Kembali lagi bersama saya Trader 29. Kali ini saya akan membahas tentang koin Shiba Inu kembali. Nah, di sini ada informasi bahwa Shiba adalah koin rakyat untuk rakyat. Apa itu artinya koin rakyat untuk rakyat? Ya berarti koin ini tidak abal-abal. Jadi koin ini bagus sekali ya fundamentalnya, seperti itu ya. Apalagi banyak yang hot, banyak yang membeli gitu. Banyak yang percaya kalau Shiba Inu koinnya bagus, seperti itu. Dan kalau kita lihat, memang kemarin Shiba Inu ini sempat turun di harga 0,000001700 USDT ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena itu yang namanya juga pergerakan harga koin itu kan fluktuatif, tidak selamanya dia turun, tidak selamanya dia naik gitu ya. Jadi ada saatnya dia turun, ada saatnya dia juga naik gitu. Kalau kita bicara tentang koin, kita lihat pada koin Luna. Kemarin dia itu sempat koin, kita belajar dari koin Luna saja. Kayak contohnya kemarin Luna itu sempat di harga berapa tuh, dia sempat turun sampai berpuluh-puluh %. Ternyata apa? Dia menolak turun dan dia kembali lagi balik arah, malah dia naik sampai ratusan persen ya. Sampai banyak yang untung di Luna gitu kan. Sampai Luna di listing sama exchange yang lain gitu kan. Nah, jadi koin itu tidak selamanya dia itu berada di bawah. Nah, justru kalau koinnya berada di bawah, itu kesempatan kita untuk bisa menyerok gitu. Kenapa? Karena kalau koin itu memberikan harga turun ke bawah, itu sama aja dia memberikan kita diskon. Kalau misalkan kita kayak beli baju gitu aja kan ada diskon, kita senang beli baju gitu ya. Nah, sedangkan ini kan bicara tentang kita investasi pada sebuah koin. Nah, jadi investasi dalam koin juga ada diskonnya juga. Nah, diskon itu apa ya? Ketika harga sedang turun, yaitu kesempatan kita untuk membeli. Bukan ketika harga sedang naik baru kita beli. Nah, itu bahaya, itu bisa kemakan FOMO. Kadang ada. Jadi FOMO itu ya kalau misalkan ada sebuah koin yang sedang naik. Nah, terus ada dia investor tapi bukan kayak investor. Jadi dia cuma ikut-ikutan aja. Saya mau ikutan beli, saya juga pengen untung gitu kan. Nah, tapi dia membeli di harga mahal. Nah, itu salah. Kalau misalkan kalau emang dia lagi rezekinya koin itu dibeli ternyata harganya makin naik tinggi, nah itu bisa aja. Tapi jarang yang seperti itu. Karena ketika koin harganya sudah naik tinggi, dia tidak akan naik terlalu tinggi lagi, pasti dia akan turun lagi. Kenapa dia bisa turun? Karena banyak yang menjual koinnya ketika harga sudah. Jadi investor yang sebenarnya itu investor yang membeli koin di harga sedang murah gitu. Katakan dia membeli harga Luna di saat harga Luna sedang turun drastis gitu kan. Nah, ketika harganya sudah naik sampai ratusan persen, si pemilik koin Luna tersebut menjualnya gitu kan. Nah, otomatis banyak sekali yang menjual. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan keuntungan gitu kan. Jadi harga koinnya itu turun. Kenapa? Karena banyak yang menjual gitu, menjual koin tersebut. Jadi kan harganya turun seperti itu. Karena banyak yang menjual gitu. Menjual kenapa? Kenapa dijual ya? Karena mereka sudah mendapatkan keuntungan. Ya buat apa lagi ya dijual lah gitu kan. Seperti itu. Nah,
Kalau misalkan kita balik lagi ke Shiba Inu, nah memang Shiba Inu ini sempat turun di harga 0,0001700 USDT. Nah itu kesempatan kita untuk menyerok. Kenapa? Karena Shiba Inu ini kan bagus koinnya, fundamentalnya bagus, ada gitu kan. Terus kalau kita lihat dari dari candlesticknya, memang candlesticknya itu tidak bisa dianalisa 100%, kita cuma bisa menganalisa 60% saja gitu kan. Nah kalau kita lihat dari sini sudah ada pembalikan arah harga gitu kan. Nah coba kita perkecil lagi, bisa nggak ya? Udah cukup, ini udah cukup. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini kan ada titik support ya, yang dinamakan titik support itu yang mana? Yang paling bawah ini support. Nah di sini sudah membentuk 2 support, nah berarti kan kuat. Naik kan, ini naik. Nah resistennya mana? Resistennya ini resisten 1, ini 2, ini 3, ini resisten. Oke, resisten 1, 2, 3. Nah itu resisten ya. Resisten itu apa ya? Yaitu yang harus ditembus oleh candle hijau. Untuk apa? Untuk naik, untuk harganya naik seperti itu. Nah di sini kan kita lihat sudah tertembus resisten ini, yang ini sudah tertembus oleh ini gitu kan. Nah yang ini tidak tertembus, yang ini tidak ditembus oleh siapa? Ini tidak bisa menembus resisten yang ini, jadi harganya turun ke bawah ini di sini gitu kan. Tapi di sini ternyata masih tetap membentuk support. Nah supportnya kuat nih, supportnya kuat nih, ini 2 supportnya kuat nih. Nah target selanjutnya dia harus menembus resisten yang ini. Nah ini resisten, ini ada resisten di sini yang harus ditembus oleh candle nanti di sini terbentuk. Di sini memang merah, tapi dia hanya akan sampai sini saja. Nih, nanti di sini dia akan membentuk support baru untuk naik. Nah, untuk naik kembali. Sorry. Ya. Di sini dia akan membentuk support untuk naik kembali gitu. Harganya balik lagi ke atas gitu. Jadi kalau harga koinnya sedang turun ya kita beli, jangan malah kita jual. Nah yang kemarin sudah membeli koin di harga segini, ya dia sudah mengalami keuntungan di sini sudah mengalami keuntungan seperti itu. Jadi Shiba ini baik, dia memberi diskon kita. Diskon apa ya? Diskon untuk kita bisa banyak-banyak berinvestasi di koin ini gitu kan. Apalagi Shiba Inu ini sudah di listing kan sama Robinhood. Robinhood kan exchange terbesar. Sudah dipercaya si Shiba ini sama si Robinhood karena ya fundamentalnya bagus gitu. Jadi kalau misalkan koin Shiba harganya turun, jangan panik, yaitu kita malah kesempatan kita untuk membeli seperti itu ya. Nah jadi ketika harga koin Shiba Inu sedang turun, itu kita jangan panik. Nah itu malah kesempatan kita untuk bisa membeli koin tersebut. Kenapa? Karena koinnya bagus kan. Kita kan nggak tahu, kita beli di harga sekarang, tahu-tahu bulan depan atau 2 bulan ke depan atau 5 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan harganya jadi 100 perak ya kan, 100 rupiah atau 1000 rupiah ya, kita kan udah bisa dapat untung banyak kalau kita beli di harga sekarang gitu kan. Hitung saja keuntungan kita berapa. Kalau misalkan kita punya 100.000 koin, ketika di harga sekarang kita punya 100.000 koin gitu kan. Nanti ketika koinnya di harga 100 perak ya bisa dikalikan saja 100.000 dikali 100 gitu kan. Atau dikali 1000 kalau harga koinnya di harga 1000 gitu. Kita kan nggak tahu harga koin ini, yang namanya harga koin ini kan fluktuatif. Tidak selamanya dia turun, tidak selamanya dia naik seperti itu ya. Dia bisa naik drastis, bisa turun drastis, dan itu tergantung dari koin tersebut gitu kan.
Oke, jadi tetap semangat buat para Shiba Army. Karena koinnya ini fundamentalnya bagus, jadi kita harus yakin bahwa koin ini harganya akan baik gitu ya, akan bagus ke depannya gitu ya. Semangat. Terima kasih.